Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, dari indikator altcoin season kita sudah berada di 78 di sini, yang merupakan penanda kita sudah masuk ke dalam alt season untuk sementara ini. Ya, kita lihat banyak koin memang masih belum terlalu bergerak ya, teman-teman. Untuk itu kita dive in ke berita kita kali ini. Jadi apakah alt season ini yang besar-besaran itu sudah kita mulai? Lantas keberapa harga Bitcoin akan naik setelah ini? Itu adalah pertanyaan yang coba kita jawab dari beberapa update kita kali ini. Teman-teman, sebelum kita memulai, coba kita lihat dulu harga Bitcoin kita di sini. Untuk si Bitcoin sendiri berada di 115, sempat tadi itu berada di 116.000 sahabat Black Cuan. Kemudian Ethereum, ETH itu di 4.499 ketika saya record video kali ini. Dan XRP guys, XRP di $3 lagi dia sudah naik. Kemudian yang akan kita tunggu menuju $1 itu adalah si Cardano di sini teman-teman. Oke, sekarang ini kita lanjut ke bagaimana kita melihat harga si Bitcoin ke depan ini. Di akhir tahun ini diekspektasikan setelah terjadi pemantulan di area 107 ya teman-teman. Di beberapa video kita sebelumnya saya bahkan ya pernah menyatakan bahwa penurunan ini bisa jadi akan sampai ke 105. Tapi ternyata hanya di 107 kita dikasih, kemudian dia mantul di sini teman-teman. Harga si Bitcoinnya dia terjadi pemantulan di sini, dan ekspektasinya adalah dia price discovery ketika nanti dia menembus area 122, 124, bahkan nanti di 125 ke atas itu dia sudah price discovery. Di sana dia akan mencari ATH barunya, bisa jadi di atas 200k atau di 180-an ribu untuk bull run sekali ini. Apabila sahabat Black Cuan punya prediksi kalian mengenai kenaikan ini, di berapa kalian memprediksikan puncak dari pergerakan Bitcoin di bull run sekali ini sahabat Black Cuan? Dan tentu saja bull run ini akan sangat-sangat indah ketika nanti diwarnai oleh pemotongan suku bunga yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh The Fed di bulan ini sahabat Black Cuan. Di sini ada Benjamin Cowen yang menyatakan ini bagusnya ya, seharusnya itu di 50 BPS. 50 basis point untuk next FOMC meetingnya mereka, karena mempertimbangkan juga ini data dari unemployment rates yang terjadi kenaikan di sini teman-teman. Jadi ekonomi di Amerika itu ya kurang lebih sama lah dengan di Indonesia. Mungkin kita lebih parah ya, mungkin ya di Indonesia ini, karena kan kemarin kita sempat ada demo, kemudian ada kesenjangan penghasilan yang terlalu tinggi gapsnya ya antara pejabat sama rakyat biasa gitu. Jadi itu memicu kemarahan, seperti itu kurang lebih beritanya ya teman-teman. Intinya banyak negara sekarang ini sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Dan kalau kita balik lagi ke pemotongan suku bunga di sini, tampaknya untuk ke 50 basis point itu agak restriktif, agak kurang bisa dilakukan kayaknya ya menurut saya di sini. Karena itu akan bikin dolarnya itu benar-benar lemah nanti itu. Dan yang masuk akal sih kalau kita lihat ya di sini 25 basis point itu kemungkinan besar akan dilakukan oleh si The Fed ya di sini teman-teman. Dan ketika suku bunga itu sudah mulai diturunkan, sahabat Black Cuan, ada satu postingan di sini yang ingin saya bagi dengan kalian. Ketika rates come down, guys, ada dana yang parkir sekarang ini 7,3 triliun US dollar yang sekarang ini parkir. Mereka berada di Money Market Mutual MMF ya teman-teman. Jadi MMF ini kalau kita bahasakan itu ketika pasar lagi tidak menentu, kemudian suku bunga naik, orang-orang kaya itu lebih senang menaruh uangnya atau diparkirkan uangnya ke MMF karena mereka dapat yields yang tinggi dan dolar mereka itu terjamin karena suku bunganya naik gitu. Jadi secara keuangan mereka stabil. Nah, ketika dia diturunkan ini suku bunganya, otomatis mereka merasa bahwa ini dolar bakalan melemah, dan uang yang sebesar 7,3 triliun ini secara awamnya saya memahami di sini sahabat Black Cuan, ini mau keluar kemana? Bisa jadi dia keluar ke pasar saham, bisa jadi dia ke aset komoditi, dan yang paling
saya curigai nanti adalah sebagian dari 7,3 triliun ini kalau dia keluar ke Bitcoin, ke kripto teman-teman, itu akan seperti apa kenaikannya. Itu yang saya bayangkan di sini. Makanya ini adalah penanda menurut saya 7,3 triliun ini adalah pertanda yang sangat-sangat masif ketika nanti diturunkan suku bunga dan 7,3 triliun ini menyebar ke market-market itu teman-teman. Dan kita melihat BTC dominance di sini teman-teman, kita harapkan dia terjadi pelemahan yang terus dia turun. Apalagi kalau misalnya sampai turun ke level 41 atau 44 di sini sahabat Black Cuan, seperti yang pernah terjadi di 2021, ngeri. Dan ngeri sekali. Cuman ya, ada cumannya di sini teman-teman. Apabila dia bounce di sini mantul, ya kita agak sedikit concerns ya di bulan September ini apabila BTC dominance-nya di sini mencoba untuk mantul lagi dan baru dia terjadi penurunan seperti yang kita ekspektasikan. Jadi kalau misalnya ini ya di bulan September ini harga BTC naik, kemudian BTC dominance juga terjadi kenaikan sampai sini lah misalnya, baru setelah itu dia dibanting ke sini. Tapi momen-momen ketika dia dibanting di sini nih, ketika dia naik ke sini nih teman-teman, nah inilah momen yang tidak menyenangkan itu. Jadi kita sudah bahagia altcoins ini naik sampai ke 78 untuk indikatornya di sini sahabat Black Cuan. Tiba-tiba dia dibanting lagi, jadi dia hanya sebentar saja dia naik, itu terus dia turun lagi gitu kan. Dan itulah yang kita waspadai dalam hal ini. Dan lagi-lagi ini merupakan skenario. Kalau saya sih berharapnya dia naiknya dikit aja, habis itu dia langsung gas turun aja ke sini teman-teman. Itu harapan saya, tetapi pasar kan punya cerita yang berbeda. Dan apabila dia terjadi kenaikan dulu, dia mantul dulu BTC dominance, kemudian harga BTC juga naik teman-teman, ya kita sabar dulu di sana. Kemudian sahabat Black Cuan yang menarik adalah kalau kita melihat dari TA di sini, bahwa untuk altcoins market cap di sini sudah membentuk pola bullish symmetrical triangle di sini yang sudah terjadi breakout di sini sahabat Black Cuan, dan kita ekspektasi dia naik ini sampai ke 1,26 triliun atau mungkin ya di atas 2 triliun nanti. Itu saya tidak bisa membayangkan berapa kenaikan dari altcoins kecil-kecil yang kita simpan di sini. Dan untuk diingat teman-teman, ini bukan ajakan untuk all in, bukan ajakan untuk FOMO. This is not financial advice, sahabat Black Cuan. Apabila kalian ingin melihat koin-koin yang sudah saya bawa ya dari sekian lama, modalnya kebanyakan sudah saya keluarkan di sini. Dan apabila kalian ingin lihat daftar koinnya, itu ada di koleksi saya di sini, terutama ada di video yang 1 bulan yang lalu ya di sini teman-teman. Jadi beberapa koin yang saya hold di sini, yang saya simpan, yang ingin saya bawa ke dalam alt season ini teman-teman, terutama ketika indeks altcoins ini kan sudah berada di atas 78 ya. Jadi area 75 ini adalah area kita masuk ke dalam alt season teman-teman. Dan apakah ini akan sustain bertahan? Mari kita lihat ke depannya. Kemudian sahabat Black Cuan, kita lihat di sini ya untuk time frame yang agak panjang ya di sini mengenai pergerakan dari total market cap ya di sini yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Ada pola yang terus berulang di sini terjadi. Kita lihat dari siklus yang sebelumnya saja. Ini dari 2018 ke 2020 itu bear market, terjadi konsolidasi yang cukup panjang di sini. Kemudian ada 2 box konsolidasi selanjutnya, dan setelah itu masuk ke box yang ketiga ini sahabat Black Cuan. Inilah mereka ini membentuk tiang listrik di sini. Dan di sini kenaikannya gila, kayak Dogecoin yang terjadi kenaikan di 2021 itu asli gila. Sandbox segala macam itu ngeri. Setelah itu masuk lagi ke bear market, konsolidasi lama, nyicil lagi semua orang di sini, dan ada 2 box konsolidasi lagi di sini, dan kita sekarang berada di kotak yang keempatnya di sini, mirip dengan yang terjadi 2021. Apabila kita melihat tadi dana yang dari MMF itu ya sahabat Black Cuan, itu kalau bisa 7 triliun itu, berapa persen saja dari 7,5 triliun tadi itu ya, dana MMF itu yang masuk ke Bitcoin ataupun ke kripto, itu bakalan ngeri kenaikannya teman-teman. Seandainya 7,3 triliun ini, sekian persennya itu masuk ke dalam Bitcoin ataupun kripto. Kemudian sahabat Black Cuan, kita lanjutkan di sini mengenai 2 koin ya, 2 koin yang sering kita bahas di sini. Ada XRP. XRP di sini banyak update-nya.
terutama tentang ETF-nya teman-teman. Itulah saya katakan bahwa ke depan ini all season itu akan didrive, salah satu narasinya adalah tentang crypto ETF atau altcoins ETF. Dan kali ini ekspektasi dari komunitas XRP adalah di bull run kali ini harga XRP itu berada di $10 per 1 XRP teman-teman, per 1 XRP. Dan harap diingat, ini tidak untuk kalian FOMO kepada XRP. Kita sudah FOMO ke XRP itu di bawah $0,5 sahabat Backcuan. Ketika itu diejek-ejek lah koin-koin ini ya. Kemudian koin berikutnya di sini adalah Cardano. Kali ini ada Grayscale yang apabila disetujui ETF-nya Cardano, dia ingin mengadakan staking rewards karena dia juga hold Cardano atau ADA teman-teman. Jadi tickersnya nanti itu kemungkinan ya ketika di approve ini akan menjadi GADA. Dengan Grayscale ADA dia men-staking koin ini, kemudian dia akan dapat rewards, terutama orang-orang yang membeli nanti itu, membeli ETF-nya si Cardano, itu akan mendapatkan rewards dari staking tersebut teman-teman. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang diajukan ke si Ethereum itu teman-teman. Jadi memang untuk narasi altcoins ini adalah ETF tersebut teman-teman. Jadi setelah diluluskan si Ethereum itu, muncullah Solana ETF, Cardano ETF, XRP ETF, bahkan Memecoin juga ingin diadakan ETF-nya. Rumorsnya itu ada Bonk, ada Dogecoin seperti itu teman-teman, bahkan Pepecoin itu juga ingin diadakan ETF-nya. Oleh karena itu di 2025 ini menjelang akhir ini sahabat Backcuan, beritanya sudah semakin masif di sini. Dan untuk itu kita let's be strong. Kalau misalnya ada gocek-gocekan ke depan ini, jangan terkecoh sahabat Backcuan. Dan berapa target kalian khusus untuk Cardano? Berapa harga yang masuk akal lah buat kalian tentang Cardano ini di bulan sekali ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan teman-teman, sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Backcuan. Peace my friend.